Halo dulurku, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya di channel Connor PJKT. Baiklah dulur, di pagi hari ini saya akan memberikan tips cara perawatan semaian bibit cabai dulurku ya. Ini jenis cabai CMK akar. Sambil di pagi hari ini kita ngopi dulurku. Ini kue buatan istri saya dulurku ya. Sambil kita ngopi, sambil kita melihat perkembangan daripada semaian saya ini dulurku. Inilah perkembangannya 1 minggu setelah semai ini dulurku. Boleh dilihat ini dulurku, cabainya pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nanti saya jelaskan tips cara perawatannya dulurku ya. Ini agak doyong sebelah sini dulurku ya, bibit cabainya. Tips yang pertama dulurku, apabila bibit semaian ini sudah tumbuh dulurku ya, maka kita lepas atau buka penutup yang menggunakan ini penutupnya saya kan menggunakan karung bekas ini dulurku ya. Harus kita buka untuk mengantisipasi agar bibit semaian ini tidak patah di batang ini dulurku ya. Apabila dia tumbuh 5 hari, sekitar 5 harian itu dulurku ya, apabila sudah tumbuh harus kita buka penutupnya agar tidak terjadinya patah areal batang ini dulurku. Ini kan usianya sekitar 7 minggu ini dulurku ya. Inilah perkembangannya. Yang kedua itu kita buka penutup daripada terpal ini dulurku. Ini tujuannya agar terkena sinar matahari pagi. Kita buka kira-kira dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi dulurku. Dan setelahnya kita tutup apabila usia cabainya masih kecil dulurku ya. Artinya usia penyemaiannya ini masih kecil. Dan apabila besok sudah kira-kira memasuki usia 20 harian, baru kita buka semua ini dulurku, artinya penutupnya ini. Dan waktu hujannya saja yang kita tutup agar tidak terkena air hujan dulurku. Terus tip yang ketiga itu kita harus rajin menaburkan poradan dulurku ya di sekeliling area daripada bedengan ini, karena ini di pekarangan rumah kita mengantisipasinya hama begicot itu dulurku ya. Karena hama begicot itu suka sekali makan bagian daripada tanaman semaian ini dulurku. Karena yang muda-muda ini mungkin manis, saya kurang tahu dulurku ya, karena begicot itu sangat suka sekali. Nah ini contohnya dulurku. Ini kan kaki 1000 ini mati dia karena terkena poradan ini dulurku ya. Ini dia dulurku. Ini saya juga waring dulurku ya. Saya beri waring agar tidak diganggu oleh hewan piaraan, misalnya seperti ayam dulurku. Terus apabila dia usianya mencapai mendekati usia fase tanam, artinya daunnya ini minimal 4 biji ini dulurku, kita harus rajin semprot dengan kalsium dulurku ya, agar batang daripada cabai ini kokoh, artinya tidak merunduk itu dulurku ya. Nanti kita tutup lagi ini sekitar jam 9, kita tutup lagi ini dulurku terpalnya. Karena cuacanya kalau dia terkena panas, sedangkan usia pembibitan cabainya ini masih muda, dia layu dulurku. Dan yang perawatan selanjutnya kita harus rajin menyiram dulurku ya, karena setiap kita buka dia terkena sinar matahari itu tanahnya ini kering dulurku. Makanya kita harus rajin menyiram, tapi menyiramnya tidak langsung diguyur menggunakan teko dulurku ya. Apabila menggunakan teko ini tanahnya nanti terkena air gerujukan langsung roboh-roboh ini dulurku semaiannya. Kita menggunakan teko yang ada saringan seperti ini dulurku, karena keluar airnya dia pelan sekali, artinya tidak sampai merusak daripada bedengan ini dulurku.
Ini kita menunggu selama kurang lebih 30 hari ini pembibitan ini siap kita semai di areal dulurku, artinya siap dipindah tanamkan dulurku ya. Nah, ini dulurku, saya akan di dalam areal persemaian ini dulurku. Sambil kita melihat bedengan kita dulurku. Ini dia dulurku bedengannya. Ini alpukat saya dulur. Nah, ini walaupun ada rumputnya kita tidak usah khawatir ini dulurku, karena akan ditutupi dengan mulsa ini dulurku ya. Ini dia, kemarin sudah saya jelaskan pupuk dasaran apa yang saja yang saya gunakan. Setelah apabila banyak rumputnya ini dulurku ya, solusinya kita setelah ini kan kita gemburkan lagi lahannya ala kadarnya dulurku ya. Yang penting sumpamanya ini bekas terkena air hujan kan padat, ini kita gemburkan lagi dengan cangkul. Setelah kita gemburkan, kita siram, terus kita semprotkan dengan EM4 dulurku. Setelah itu baru kita tutup dengan mulsa. Setelah penutupan mulsa, otomatis kita akan melubangi mulsa dulurku. Sebelum kita melubangi areal untuk penanaman cabai pada mulsa itu, kita boleh semprotkan areal gang ini menggunakan obat herbisida. Itu nggak apa-apa dulurku, karena mulsa itu kan sifatnya tertutup dia. Artinya obat kuning atau obat herbisida itu tidak mengenai areal daripada tempat siap tanam pada bedengan ini dulurku. Begitu lebih jelasnya dulurku ya. Nah, ini dia dulurku bedengan saya. Karena belum sempat saya ke pasar dulurku mau beli mulsa ini, mungkin besok atau lusa saya beli, langsung saya tutupi dengan mulsa ini dulurku. Itu jangan lupa juga, karena di areal pekarangan kita harus menggunakan waring dulurku ya, agar tidak diganggu dengan hewan piaraan misalnya seperti ayam. Ini kita nanti tutup jam 9 ini dulurku ya, biarkan terkena sinar matahari pagi dulu. Mungkin kurang lebih seperti itulah cara perawatan saya dulurku, agar bibit cabayan kita normal dulurku ya, agar dipindah tanam itu nanti perkembangannya bagus. Nah, mungkin sekian dulurku, saya ucapkan terima kasih telah menonton channel Konur PJKT. Saya ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.